Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum misa mari kita latihan bersama anamnese 3. Karena ini kita baru pertama kali pakai di paroki Kalvari. Ya, Pak. Kita ulangin. Terima kasih. Pagi, Pak. Baru bangun ya? Gereja menurut kami merupakan rumah Allah atau rumah kita umat atau rumah bersama, rumah besar untuk merayakan Pesta Kudus dan perjamuan kudus untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama Allah. Dengan adanya pembangunan gereja ini, kami bersyukur dan berterima kasih dan berkenan juga untuk bertanggung jawab adanya pembangunan
gereja ini dengan semampu dan sebisa kami untuk berpartisipasi dalam pembangunan gereja ini. Itu yang dari saya. Adanya pembangunan gereja, kami juga berkomitmen untuk pembangunan gereja dengan cara mengajak saudara atau teman-teman berpartisipasi untuk pembangunan gereja Kalvari di mana tempat kita berada.
Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat sore, selamat datang di Paroki Lubang Buaya, Gereja Kalvari. Misa hari ini merupakan Misa Vigili Pentakosta. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Johan Ferdinand, paduan suara dari Paguyuban Adi Yusyo. Bersatu dalam iman, mari kita bangkit berdiri dan mulai perayaan Ekaristi hari ini dengan bersama-sama mendoakan doa litani Ardas KAJ 2022 sampai 2026. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Bagi penghormatan martabat manusia, doakanlah kami. Bagi kesejahteraan bersama, doakanlah kami. Bagi solidaritas dan subsidiaritas, doakanlah kami. Bagi kepedulian pada yang lemah dan miskin, doakanlah kami. Bagi keutuhan alam ciptaan, doakanlah kami. Bagi keutuhan dan kebahagiaan keluarga Kristiani, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi masa depan dan keteguhan iman orang muda Katolik, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi keterbukaan hati dan pikiran mewujudkan liturgi yang hidup dan memerdekakan, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi keteguhan iman para kader umat dalam membangun kesejahteraan bersama, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi kejernihan hati dan budi dalam pewartaan melalui dunia digital, bimbinglah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, karena kasih-Mu kami umat-Mu di Keuskupan Agung Jakarta mempunyai arah dasar keuskupan yang baru sebagai pedoman gerakan pelayanan kami selama 5 tahun mendatang. Kami mohon, berikanlah kami kekuatan dan kesetiaan untuk menjalankannya sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan banyak orang mengalami keselamatan-Mu. Demi Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hallelujah.
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat sore. Pada hari ini kita merayakan Misa Vigili Pantekosta atau Pentakosta sebetulnya, yaitu malam datangnya Roh Kudus. Pada malam ini para rasul masih terus tekun berdoa bersama dengan Bunda Maria. Namun Bunda Marianya sudah dibawa pergi kemarin kayaknya, ya Mbak Emi ya, atau siapa yang bawa pergi? Enggak apa-apalah. Dalam hati kita Bunda Maria terus bersama-sama berdoa agar Roh Kudus tercurah bagi Anda semua. Marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Kaperawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi,
Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghimpun gereja-Mu dari segala penjuru dunia. Kami mohon pada hari raya Pentakosta ini, gereja-Mu sungguh Kau perbaharui, sehingga berkat daya Roh Kudus-Mu, kami mempunyai kekuatan dan keberanian untuk mewartakan karya-karya agung-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Beginilah firman Tuhan. Bila hari Tuhan datang, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi,
darah, api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai karunia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tetapi keselamatan kita itu masih dalam pengharapan, sebab pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi namanya. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan Yesus ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Agung kita, Bapak Uskup Ignatius Suharyo. Para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 2 dan 3 Juni yang lalu, banyak perwakilan pemerintahan negara-negara, lembaga-lembaga internasional, lembaga bisnis dan perwakilan masyarakat warga berkumpul di Stockholm, Swedia, memperingati 50 tahun deklarasi Stockholm tentang lingkungan hidup. Kesempatan itu juga digunakan untuk membicarakan sejauh mana keprihatinan bangsa-bangsa tentang keadaan lingkungan hidup itu sudah ditindaklanjuti. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972 itulah yang menjadi dasar tanggal 5 Juni dinyatakan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari penting agar umat manusia terus diingatkan untuk memelihara bumi sebagai rumah bersama. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu mengambil tema planet yang sehat demi kesejahteraan bersama, tanggung jawab dan kesempatan kita. Dibicarakan 3 masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk diperhatikan dewasa ini, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim, kehancuran alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi, khususnya polusi udara. Tanpa perlu terlalu rinci dikatakan, ketiga keprihatinan itu pun kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena selama ini, manusia termasuk kita belum sungguh peduli. Perlunya kepedulian manusia itulah yang juga sangat ditekankan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si pada tahun 2015. Paus Fransiskus juga menyatakan bahwa kita memerlukan pendekatan ekologis yang baru yang dapat mengubah cara kita tinggal di dunia, gaya hidup kita, relasi kita dengan sumber daya alam pada umumnya, dan cara pandang kita terhadap kemanusiaan dan kehidupan. Mengenai hal-hal itu, kita sudah banyak mendengar, bahkan mempelajarinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh mewujudkan kepedulian yang diperlukan agar bumi terjaga untuk kita manusia, untuk saudari-saudara kita yang lemah, miskin, dan menderita, dan untuk generasi yang akan datang. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, Hari Kedatangan Roh Kudus. Lewat Injilnya, Santo Yohanes menyampaikan perintah Yesus kepada kita untuk mengasihi Dia. Yesus juga menyatakan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang tentunya adalah kebenaran kasih. Salah satu segi yang amat penting dari kebenaran kasih adalah bahwa kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama.
Dan bahwa apa yang kita lakukan bagi saudari-saudara kita yang paling hina, kita lakukan untuk Dia. Perintah ini sangat jelas, menyiratkan perlunya kepedulian kita kepada sesama, khususnya yang menderita, sebagai wujud kasih kepada Allah. Pada saat ini, kita diajak merenung lebih jauh. Apakah mungkin kita bisa peduli khususnya kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung dan umat manusia pada umumnya jika kita tidak peduli pada lingkungan hidup? Banyak orang lapar karena rusaknya tanah-tanah produktif. Banyak orang haus karena semakin kurangnya air bersih. Banyak orang sakit karena udara kotor. Dasar kepedulian itu tentu bukan hanya penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan. Menurut keyakinan kita, sesuai dengan ajaran Rasul Paulus, Roh Kudus yang kedatangannya kita rayakan hari ini sungguh menyatukan kita semua sebagai saudari dan saudara. Kita adalah anak-anak Allah Bapa yang seharusnya saling memperhatikan dan saling menjaga. Kita semua adalah manusia yang diciptakan Allah dan tinggal di atas bumi sebagai rumah bersama. Santo Fransiskus dari Assisi pun telah mengajarkan kepada kita dalam doa Gita Sang Surya bahwa semua di atas bumi ini bersaudara. Matahari ia sebut saudara, bulan ia sebut saudari. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita perlu mengakui dengan jujur dan tulus bahwa kita belum sungguh peduli. Karena itu, kita perlu terus berusaha untuk melakukan pertobatan ekologis yang lebih mendalam. Salah satu hal penting yang diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si adalah bahwa kepedulian pada lingkungan hidup bukanlah sekedar tempelan atau tambahan dalam penghayatan iman kita. Kita memang sering terpaku pada dua ranah cinta kasih, yaitu cinta kepada Allah dan kepada manusia, sehingga kurang memperhatikan cinta kepada segenap ciptaan. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kepedulian atau cinta pada lingkungan hidup adalah juga bagian inti iman kita. Itulah pula yang dinyatakan oleh Yesus ketika Ia mengutus murid-muridnya dengan berkata, "Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada segala bangsa." Dengan memiliki kepedulian pada lingkungan hidup sebagai bagian inti iman, kita diharapkan bisa melihat segenap ciptaan Tuhan dengan segala keindahan dan keluhurannya sebagai pancaran wajah Allah Sang Pencipta, bukan sekedar alat atau sarana bagi kesejahteraan manusia. Cara berpikir bahwa alam ciptaan hanya sekedar sarana dapat menjadi pembenaran dari watak serakah manusia yang akan berujung pada rusaknya keseimbangan ekosistem. Pada gilirannya, kerusakan itu akan membuat manusia menderita. Dengan mata iman itu pula, kita bisa merenung tentang pandemi COVID-19 yang kita harapkan segera berlalu. Kita telah belajar banyak dari pengalaman pandemi itu.
kita belajar untuk semakin solider dengan sesama, khususnya yang menderita di satu sisi dan solider dengan alam di sisi lain. Selama kegiatan manusia melambat, alam beristirahat. Di situ pula alam menampakkan keindahannya. Semoga kita bisa mengolah pengalaman itu dengan lebih baik di masa depan dan memacu pertobatan ekologis kita. Mengubah cara berpikir kita adalah salah satu bentuk upaya mewujudkan pertobatan ekologis kita. Jika kita sungguh mau terbuka, tentu Roh Kudus akan membimbing kita. Selain itu, upaya-upaya nyata perlu kita lakukan bersama, baik dalam lingkungan gereja, di sekolah, maupun di tengah masyarakat. Kita bukan hanya menyuarakan keprihatinan kita agar orang lain bertindak, melainkan kita juga perlu melakukan sesuatu yang nyata. Di tengah masyarakat, mari kita mendukung gerakan-gerakan yang sudah ada, atau memulai inisiatif yang baru jika belum ada. Gerakan untuk membuat ekoenzim, atau gerakan untuk mengurangi sampah keluarga, adalah beberapa contoh yang sudah ada. Dalam gerakan itu pun, bukan hanya lingkungan hidup yang mendapatkan manfaat, melainkan juga persaudaraan sebagai sesama warga masyarakat. Akhirnya, tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pribadi-pribadi, keluarga, dan komunitas yang telah ikut ambil bagian aktif menumbuhkan kepedulian ini pada masyarakat. Terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan yang telah menanamkan nilai-nilai itu pada para siswa. Terima kasih pula atas berbagai peran para ibu, bapak, suster, bruder, imam, dan frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak dalam kehidupan Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang kita cintai bersama, terutama dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama. Mari kita kasih Allah dengan mengasihi sesama, dan mari kita mengasihi sesama dengan mengasihi bumi seisinya. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita. Semoga Roh Kudus selalu membimbing kita, Bunda Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Berkat Roh Kudus kita telah dipersatukan dengan Allah Bapa kita, maka marilah dengan rendah hati dan penuh syukur kita panjatkan doa kepadanya.
umat dimohon menjawab, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan menjadi baru seluruh muka bumi. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa lewat Roh Kudus-Nya mendorong gereja agar memberi teladan untuk hidup menurut Injil, dan semoga api Pentakosta yang dicurahkan menjadikan seluruh muka bumi diperbarui melalui buah-buah roh, sehingga terwujud dalam bentuk buah pikiran dan perbuatan. Marilah kita mohon, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang berpengaruh dalam memajukan dunia, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana lewat Roh Kudus-Nya selalu membimbing mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahwa karya yang dihasilkan merupakan tanda kehadiran Bapa di dunia, dan semuanya itu bertujuan demi kehidupan umat manusia dan seluruh ciptaan menjadi lebih baik. Marilah kita mohon, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, semoga Allah Bapa yang Maha Murah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi mereka, agar semangat cinta kasih dapat dinyatakan melalui sikap dan tindakan kita, menyentuh hati mereka dan menjadi tanda yang nyata akan kehadiran Kristus bagi mereka. Marilah kita mohon, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga melalui bimbingan Roh Kudus, kita mampu mengarahkan hidup kita menuju kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan kasih, semakin menyerupai Kristus dengan mewujudkan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi menghormati martabat manusia. Marilah kita mohon, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi intensi pribadi kita masing-masing, mohon doa untuk kelancaran pembangunan Gereja Kalvari 7 orang. Mohon doa untuk mendapat keturunan 11 orang. Mohon doa untuk kesehatan dan kesembuhan dari yang sakit 7 orang. Mohon doa untuk mendapatkan pekerjaan 4 orang. Mohon doa untuk keberhasilan dalam sekolah maupun kuliah 6 orang. Mohon doa kelancaran, kemajuan atau pemulihan dalam usaha dan bisnis 7 orang. Mohon doa untuk kerukunan dalam keluarga 6 orang. Mohon doa untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup yang seiman 7 orang. Dan ujub doa lainnya, mohon kedamaian arwah Bapak Herbert Sopa, mohon kelancaran finansial dan pelaksanaan pembangunan rumah. Marilah kita mohon, utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sekarang marilah kita daraskan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini,
agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Ya Bapa, kami berdoa bagi jiwa-jiwa beriman Maria Katarina Kartini, Robertus Herman Suryadi, Maria Margareta Ngatinem. Semoga jiwa-jiwa beriman ini terus memuji dan memuliakan nama-Mu dan menjadi pendoa surgawi bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Demikianlah ya Allah, doa-doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah,
berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh benar, pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sesudah kebangkitannya Ia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Ia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahian-Nya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Dunia selamatkan kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya gereja Kalvari yang sedang mengerjakan pondasi pembangunan gereja baru, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan berkat kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut membawa kami pada hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu
Mari kita berdiri mendoakan pembangunan Gereja Kalvari. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kemuliaan-Mu memenuhi semesta yang jauh dan luas, melampaui pemahaman manusia yang sempit dan terbatas. Kami umat-Mu di lubang buaya ini telah bertahun-tahun rindu untuk mempersembahkan tahta rahmat-Mu, gereja tempat hosti kudus sakramen penebusan putra-Mu ditahtakan, agar para pengikut Kristus putra-Mu berkumpul menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Teguhkanlah, satukanlah hati umat-Mu ya Allah, agar kami memusatkan pikiran kami, semangat kami, kerja kami, dan keberanian kami sepenuhnya bagi mewujudkan persembahan mulia ini. Gerakanlah seluruh jiwa dan raga umat-Mu, agar segenap hati dan segenap akal budi, serta segenap kekuatan kami bersatu padu memperjuangkan terwujudnya sebuah gedung gereja yang sederhana sekaligus agung, indah dan kokoh, sehingga pantas menampilkan secercah kemuliaan-Mu dan menampakkan iman umat-Mu, sehingga saat salib putra-Mu ditinggikan di Kalvari ini, gereja-Mu akan semakin memancarkan rahmat untuk berbagai karya kasih Allah bagi semakin banyak orang. Perkenankanlah setiap orang di sekitar kami, setiap orang yang terlibat dalam karya besar ini, mengambil tempat dalam peran mereka masing-masing. Semoga setiap orang sadar hadirnya rumah Allah ini mengajarkan kebajikan iman, bagaimana selayaknya Allah diperlakukan dan disembah. Semoga masing-masing dari kami terus menunjukkan kemurahan hati dalam persaudaraan sejati dan dalam pelayanan kasih kepada sesama. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus, Engkaulah menemani Kristus dalam jalan salibnya. Kami mohon penyertaan dan doa-Mu dalam perjuangan kami membangun gereja putra-Mu. Lunakkanlah kekerasan hati orang-orang yang angkuh. Pertolongan kami dalam nama Allah
yang menjadikan langit dan bumi. Allah besertaku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Semoga kami yang menerimanya melalui santapan rohani ini dikuatkan sebagai umat pilihan-Mu untuk terus hidup dan menghasilkan buah-buah roh yang berlimpah, serta mampu mewujudkan semangat untuk semakin mengasihi dan peduli pada sesama kami, dan menghargai martabat setiap manusia, dan pada akhirnya hidup kami menjadi sebuah kesaksian sebagai murid putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman berikut ini. Pengumuman perkawinan. Hendak saling menerima sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Nikolaus Kaparang dari lingkungan Pondok Gede Housing Santa Bernadette dengan Yusiana Sahertian dari Purwakarta. Pengumuman kedua, Ignatius Aryadi dengan Sri Tuti Ningsih, keduanya dari lingkungan Jati Makmur Santo Albertus Agung. Pengumuman ketiga, Gordianus Gale dengan Elizabeth Boko, keduanya dari lingkungan Wisma Ratu Santo Robertus. Bagi umat yang mengetahui halangannya, dapat menghubungi Romo Paroki. Demikian pengumuman sore hari ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Roh Kudus sudah bekerja, maka segala yang mustahil menjadi mungkin. Ada banyak hal bisa Anda temukan dalam garis merah. Keajaiban, mukjizat terjadi dalam hidup Anda sendiri. Saya sampaikan beberapa hal yang terjadi di paroki ini. Ada banyak sekali umat yang merasakan sukacita yang besar ketika akhirnya izin mendirikan bangunan kita dapatkan, dan itu adalah karya dan buah-buah Roh Kudus. Maka mereka yang ada dalam terang ikut bersukacita. Dan tentu saja ketika ada sukacita surgawi, maka tentu saja ada duka cita neraka. Orang-orang yang berseberangan dengan karya roh. Namun roh yang sama terus menguatkan pribadi-pribadi yang lemah. Besok ini ada seorang ibu, nenek sebetulnya, kurang lebih seusia Anda semualah, 11-12. Bedanya Anda masih bisa berjalan dengan tegak tanpa bantuan alat. Nah, dia sudah sedikit lebih rapuh. Dia seorang pelukis dan selama puluhan tahun hidupnya menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya dengan lukisan itu.
besok dia akan menyerahkan lukisan itu untuk menjadi salah satu sumbangan untuk membangun gereja Kalvari ini. Hal ini menunjukkan bersama Roh Kudus Allah mengerjakan hal-hal yang mustahil bagi pikiran manusia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya juga ingat ketika suatu hari Bapak Uskup Kardinal Suharyo 3 kali memberikan usulan kepada saya. Romo, saya usul supaya Romo karang ordinarium lengkap dari lagu Bapa Kami yang sudah Romo ciptakan. Waduh, saya tuh bagaimana ya? Saya tidak bisa main gitar, apalagi saya main organ, main suling aja fales-fales gitu kan. Artinya saya nggak pernah bisa alat musik sama sekali. Ketika lagu Bapa Kami itu saya ciptakan, itu juga yang ciptakan bukan saya. Tiba-tiba lagunya muncul di kepala saya, lalu seorang anak SMP yang baru lulus main organ itu saya suruh carikan notnya. Tapi Bapak Uskup itu bilang sama saya beberapa kali, Bapak Ibu tahu nada yang tercipta, kata-kata yang tercipta pertama kali setelah Bapak Kardinal memberikan usulan atau dorongan supaya saya ciptakan ordinarium lengkap yang kita kenal sebagai ordinarium Kalvari. Kata-kata atau syair pertama yang kemudian tercipta adalah bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Itu, tapi belum ada aminnya gitu. Jadi itu adalah hal yang pertama yang tercipta. Selama setahun cuman itu aja gitu, sampai kemudian ada tim liturgi datang membantu, lalu si Tere yang iringi, akhirnya kemudian dalam 3 jam keseluruhan lengkap terjadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Anda telah sekian lama hidup di dunia ini, Anda tahu Allah itu Maha Kuasa dan besar. Ketika Roh Kudus bekerja, maka Dia akan menuntaskan dan menyelesaikannya. Dalam iman yang sama, kita terus berdoa akan pembangunan gereja Kalvari ini. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh semangat agar hidup kita menjadi tangan karya besar Allah di Kalvari ini. Tuhan bersamamu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Selamat merayakan Pentakosta, pergilah kita diutus.
Tuhan.